Presiden Prabowo Subianto tidak menyebut nama secara spesifik nama Rois Am Miftahul Ahyar dalam acara penutupan Munas dan Konbes PBNU yang diselenggarakan di Bangkalan, Madura, Jawa Timur beberapa saat yang lalu. Kegiatan penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajaran PBNU yang menyelenggarakan acara mulia ini, dihadiri Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang saya hormati, Wakil Rais Am PBNU yang sekaligus adalah Ketua MUI Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar, Ketua PWNU Jawa Timur Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz yang saya hormati, Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori yang saya hormati, yang saya muliakan para kiai alim ulama, para ibu nyai, para santri dan santriwati, kiai sepuh yang hadir dalam konferensi besar ini. Presiden Prabowo Subianto dalam menghadiri penutupan acara Konbes atau Munas PBNU yang diselenggarakan di Bangkalan, Madura, Jawa Timur beberapa saat yang lalu, itu kenapa sih kok tidak menyebut secara spesifik nama Rois Am Miftahul Ahyar, sementara nama-nama pengurus yang lain itu disebutkan. Kemudian nama menteri-menteri yang hadir dalam acara tersebut, Munas dan Konbes ini disebutkan pula. Dan tokoh-tokoh yang di situ, para pinesepuh, para kiai, pendiri ponpes masing-masing wilayah itu yang di Jawa Timur itu juga disebut gitu loh. Ini ada apa sebetulnya Prabowo Subianto? Mari kita bahas. Saya coba berkali-kali ya scroll dalam video yang ditampilkan di TV online PBNU atau TV NU online ini ya. Saya scroll nih ya, saya scroll coba di menit berapa. Saya nggak yakin sih kalau Prabowo Subianto itu tidak sampai atau mungkin kelupaan ya menyebut secara khusus nama Rois Am Mbah Miftahul Ahyar. Dan memang di situ secara urut dibacakan Ketua PBNU, kemudian mantan Ketua PBNU, para menteri. Artinya apa? Pak Presiden Prabowo tidak sedang pidato yang improve gitu loh. Tidak baca teks atau tidak baca naskah pidato. Baca itu kan nama ya. Nama satu persatu pengurusnya PBNU itu namanya siapa, kemudian pengurus-pengurus wilayah PW, PC yang ada di situ, kemudian menteri, ini kan urut ya. Tapi kok bisa kelewatan nih nama Rois Am PBNU? Mungkin saya juga bisa juga dikoreksi, wah ini hoak nih, ini biasa ini mukimat PKI yang sukanya memfitnah gitu loh. Di tempat saya ini ada potongan video ya, ketika Prabowo sedang pidato menghadiri penutupan Munas dan Konbes di
Madura ya, di Bangkalan. Coba Anda lihat link lengkapnya, itu Anda cari, adalah gampang itu. Coba Anda perhatikan apakah yang saya katakan ini salah, atau memang Pak Prabowo yang lupa, seperti yang digoreng oleh pihak-pihak yang memang kontra Prabowo ini kan. Prabowo dicap kan orang pikun kan, dan itu saya tidak setuju. Kan jelas membaca naskah pidato resmi lagi, masa sampai kelupaan. Sampai lihat ekspresi Mbah Miftahul Ahyar, kok saya tidak dipanggil-panggil gitu loh, sementara yang lainnya kan disebut namanya kemudian berdiri, disebut namanya kemudian berdiri. Ini kenapa sih Mbah Miftahul Ahyar tidak disebut gitu loh? Ini ada apa? Dan justru ketika Pak Prabowo dalam pidatonya yang mungkin akan diakhiri itu ya, seperti yang Anda lihat ini, maaf tidak bisa menyebut satu persatu nama yang hadir di sini, kecuali Rois Am sendiri meminta saya untuk membacakan satu persatu. Semuanya yang saya hormati, di sini ada 67, jadi saya tidak sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya itu. Kecuali diperintah oleh Rois Am, saya bacakan semua ini. Ini sebetulnya pukulan yang berat untuk Mbah Miftahul Ahyar. Kalau asumsi saya ini benar, tapi mudah-mudahan salah lah asumsi saya ini, karena walaupun saya siap sih dikatakan wah fitnah, adu domba, framing, mukimat, klojotan, PWI, apalagi nih banyak sekali kan sebutan-sebutan yang mengarah ke diri saya. Tidak fitnah, tidak makan. Dugaan saya ini kaitannya dengan track record Mbah Miftahul Ahyar apa ya? Ya ini saya juga bertanya-tanya gitu loh. Dan apakah informasi mengenai Mbah Miftahul Ahyar ini dengan gayanya yang akhir-akhir ini seperti yang itu tidak berkenan di para pengurus-pengurus PCNU yang mungkin saja diam gitu loh. Diam itu bukan berarti tidak berani menyuarakan, tapi kan tetap di PBNU ini kan mengedepankan yang namanya adab gitu loh. Sesalah apapun, khususnya para bini sepuh, para pengurus PBNU ini kan, kalau setahu saya, sepengetahuan saya, yang saya sering komunikasi dengan circle-nya Gus Yahya Kholilistakuf ini kan, kalaupun ada perselisihan, kalaupun ada sengketa dalam kepengurusan, itu diselesaikan bukan dengan cara yang seperti kemarin ketika cuman tempat untuk muktamar PBNU yang ke-35 ini aja sebagai usulan gitu loh. Itu kan dengar pendapat dari beberapa tokoh yang ada di PBNU kan, dari beberapa wilayah lah. Dan sudah disepakati tempatnya di Lirboyo. Itu pun nanti masih akan diajukan ke ketua PBNU. Di sini ada Gus Yahya Kholilistakuf, ada wakilnya, dan seterusnya ini kan. Itu pun juga bisa dibatalkan, bisa juga disetujui. Ya ini sederhana sebetulnya, hanya usulan tempat saja sampai ribut seperti itu, sampai Mbah Miftahul Ahyar ini seolah-olah dalam pernyataannya di beberapa kiai bini sepuh yang hadir di situ itu terkesan sangat-sangat arogan gitu loh. Cuman masalah tempat. Sementara kalau kita lihat, beliau ini kan sudah dari profilnya kan sudah sepuh. Belum lagi jabatannya yang kalau menurut saya, meskipun saya minim pengetahuan tentang artikulasi atau makna dari Rois Am itu seperti apa sih, tapi orang pasti sudah bisa menyimpulkan kan. Namanya Rois Am itu orang yang betul-betul
itu lebih bisa mengayomi, yang bisa lebih ngemong, yang bisa lebih apa ya, kalau di kendaraan itu sebagai radiatornya gitu, sebagai pendingin. Nah ini persoalan cuman apa sih? Konsolidasi mengenai tempat di mana muktamar akan dilakukan, ributnya udah kayak ribut memperebutkan kursi jabatan. Sampai ada yang ngotot, sampai luar biasa lah, adabnya memang tidak mencerminkan. Kalau orang-orang ini yang teriak-teriak kemarin, yang tidak setuju, tidak sepemahaman mengenai lokasi muktamar di mana ini, tidak mencerminkan sebagai personal yang itu membawa marwah PBNU sebagai organisasi keagamaan, tapi mirip sebagai ormas yang itu erat kaitannya dengan kekuasaan atau dengan bahkan partai. Dan banyak pihak mengatakan janganlah ormas yang berbasis agama ini itu dipelintir menjadi ormas politik yang ketika musyawarah itu pasti tidak ada mufakat, karena masing-masing membawa kepentingannya masing-masing. Coba lihat di parlemen kita ini yang sudah berhari-hari kita melihat suguhan tontonan koalisi partai. Seperti apa cara komunikasinya? Karena yang muncul itu bukan musyawarah untuk mufakat, seperti apa yang dituangkan di sila keempat Pancasila, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah yang diwakili oleh ketua PC, ketua PW untuk rembukan bersama, menyepakati, tapi sebatas hanya usulan. Tempatnya di Lirboyo, muktamar yang ke-35 nanti. Tapi ini yang terjadi kan bukan musyawarah yang diwakilkan oleh perwakilan ketua PC maupun BW kan, tapi hak veto kan. Ya jangan mentang-mentang gitu Mbak Miftah, panjenengan sebagai Rois Am itu tidak punya absolut, tidak punya hak prerogatif dalam konteks setiap musyawarah, konsolidasi, mengusulkan apapun itu juga. Tapi yang terjadi kan nggak seperti itu. Sudah arogan, dan kesannya memang Mbah Miftah itu tidak menyetujui muktamar yang ke-35 ini berlangsung di Lirboyo. Langsung loyor aja kan, pergi begitu saja. Nah, apakah dari informasi itu, kejadian kemarin tuh sampai ya ke Presiden Prabowo? Akhirnya dengan tidak secara langsung sebagai punishment, kan jenengan pun tuwek toh Mbah, mosok isik koyo ngono terus sih, adab jenengan itu kan nggak enak dilihat arek-arek iku kan, kalau bahasa Jawa Timurnya kan seperti itu. Makanya secara tidak langsung Presiden Prabowo Subianto itu memberikan punishment kepada beliau, tidak sebut namanya secara jelas seperti nama-nama yang hadir dalam penutupan Munas maupun Konbes itu. Dan pertanyaan itu atau menyebut nama itu juga justru malah hal yang lain gitu loh, bukan pada konteksnya yang terlontar dari apa yang dikatakan oleh Prabowo Subianto. Jadi hari ini memang sudah terseleksi alam betul itu. Siapa yang memang mau membawa organisasi PBNU ini mau kemana, mau ke arah politik hanya untuk tujuan kekuasaan duduk di kursi jabatan di PBNU, atau betul-betul bahwa kursi jabatan di PBNU itu hanya daki, ibaratnya seperti itu, cepat hilang begitu saja, cepat datang begitu saja. Kan amanah dalam kepemimpinan, apalagi ini ormas berbasis agama gitu kan, tidak serta-merta kan hanya untuk mencari kekuasaan kan, tapi
menginfakkan dirinya berjuang ke jalan Allah untuk kemaslahatan umat. Umat siapa? Nahdliyin. Bukan umat Balawi gitu loh. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.